Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para akhwat, para ummahat, para peserta yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan kemudahan darinya, di pagi yang berbahagia ini kembali kita bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan langkah kita menuju majelis ini dicatat sebagai ibadah dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita akan membaca dan mengambil faedah dari kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu berkaitan dengan penjelasan seputar akidah dan manhaj yang hendaknya setiap muslim untuk mempelajari dan memahaminya. Dan di dalam kitab ini ada 40 hadis yang semuanya sahih, yang semuanya berkaitan seputar akidah, seputar manhaj, bagaimana kita beragama yang benar, bagaimana kita bersikap yang benar sebagai seorang muslim, terlebih sebagai seorang yang menisbatkan diri kepada ahli sunnah dan kepada salafus saleh. Pada kitab ini akan kita jelaskan secara singkat per poin dari setiap hadis. Ada beberapa faedah yang bisa kita cantumkan, dan mudah-mudahan yang singkat ini nanti bisa menjadi bekal kita dalam beribadah, bekal kita dalam beragama, supaya kita bisa istiqamah dan kita bisa selamat dengan izin Allah. Kemudian dengan ilmu yang kita pelajari dari segala fitan, dari segala syubhat, ya, yang mana kita tahu bahwa semakin dekatnya zaman ini dengan hari kiamat, maka semakin banyak syubhat, semakin banyak fitnah-fitnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Para akhwat, para ummahat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita masuk pada hadis yang pertama dari pembahasan hadis ini. Dan kitab ini kita telah sampaikan kepada guru-guru kita, para masyayikh kita, dan telah dikoreksi dari kumpulan hadis-hadis ini oleh beberapa masyayikh kita, dan mereka semuanya memberikan doa yang baik, kemudian juga memberikan motivasi untuk bisa disebarkan beserta faedah-faedahnya. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga pahalanya sampai kepada guru-guru kami, pada para masyayikh kami yang telah memberikan dan mengajarkan kami selama ini. Kemudian kita masuk pada hadis yang pertama, hadis nomor 1, yaitu pada halaman 13, bab pentingnya niat, ya, bab pentingnya niat ikhlas. Ini bab yang sangat penting dan menjadi bab pertama di dalam banyak kitab para ulama kita, karena ini adalah pembahasan yang paling asas sebagai landasan kita di dalam beribadah, landasan kita dalam beragama. Hadis yang masyhur, hadis yang sudah terkenal, yang sering kita dengar, tapi butuh untuk terus diingatkan dan dibaca berulang-ulang, adalah hadis dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia, Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan balasan bagi tiap-tiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang berhijrah karena mencari dunia atau untuk mencari wanita supaya dia bisa menikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Jadi hadis ini dikeluarkan, ditakhrij dalam takhrij dan dalam penjelasan kitab-kitab hadis terdapat di dalam Sahih Bukhari dan dalam Sahih Muslim. Dan hadis ini yang menarik bahwa tidak ada sahabat satupun yang mendengarkan hadis ini kecuali Umar bin Khattab. Tidak ada satupun sahabat, ribuan sahabat, puluhan ribu sahabat, ya, tidak ada satupun yang mendengarkan hadis ini langsung dari Nabi kecuali Umar bin Khattab. Sehingga hadis ini dalam ilmu hadis disebut dengan hadis ahad, yang di situ termasuk daripada hadis gharib, ya, hadis ahad, hadis yang diriwayatkan dengan jumlah tertentu, dan ini terdapat pada sanadnya seorang rawi dari kalangan sahabat adalah Umar bin Khattab saja. Faedah dari hadis ini merupakan hadis yang sangat agung dalam syariat, hadis yang sangat agung karena menjadi orientasi seluruh hukum dalam Islam. Semua hukum syar'i, ya, yang berkaitan dengan ibadah, amal saleh, maka tidak lepas dari hadis ini. Karena disebutkan bahwa setiap amalan bergantung pada niat, dan setiap orang akan dibalas sesuai dengan niatnya masing-masing. Orang sama-sama dia sedekah, yang satu niatnya ikhlas, dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Yang satu niatnya supaya dipuji oleh manusia, sanjungan dari manusia, maka tentu ini akan mendapatkan balasan yang setimpal. Karena ini perbuatan dosa dan riya, bukan dia mendapatkan pahala, tapi sebaliknya akan mendapatkan balasan kemurkaan dari Allah dan gugur amalannya. Maka ini hadis yang sangat penting. Kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwa siapa saja yang ingin menulis kitab, ingin menulis buku, hendaknya memulai dengan hadis ini, untuk mengingatkan penulis itu sendiri dan para pembaca agar selalu menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama menyebutkan demikian. Ketika seorang menulis kitab, menulis buku, hendaknya hadis ini dicantumkan pada bab pertama. Pertama ini adalah pembahasan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Cantumkan pada bab pertama, supaya mengingatkan penulis kenapa dia menulis ini, untuk apa dia tulis, apa niatnya. Begitu juga pembaca, kenapa dia baca kitab ini, dia diingatkan supaya dia ikhlas di dalam membaca dan mempelajarinya. Yang ketiga, Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari memulai kitabnya Sahih Bukhari dengan hadis ini, diawali di dalam Sahih Bukhari dengan hadis ini, ya, hadis nomor 1. Makanya tadi kita cantumkan hadis ini, ya, terdapat dalam Sahih Bukhari nomor 1, hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam beberapa bab yang lain. Jadi dalam Sahih Bukhari kita akan jumpai hadis innamal a'malu binniyat bukan hanya di bab pertama di nomor 1, tapi ada beberapa hadis yang diriwayatkan dalam beberapa bab. Lebih dari 5 hadis, lebih dari 5 bab terdapat dalam Sahih Bukhari. Tetapi Imam Bukhari mencantumkan pada hadis pertama innamal a'malu binniyat. Begitu juga Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi, beliau juga mencantumkan ini pada hadis nomor 1.
Begitu juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dicantumkan hadis ini nama al-Biniyat pada halaman pertama atau pada hadis yang pertama nomor 1. Kemudian Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam, hadis yang berkaitan dengan hukum-hukum ibadah, hukum-hukum muamalah, hukum-hukum syar'i. Hadis pertama yang beliau cantumkan juga hadis innamal a'malu binniyat dan lain-lainnya dari kitab-kitab para ulama. Maka kita mengikuti langkah para ulama, ya, bagaimana mereka meletakkan hadis ini sebagai pengingat dan sebagai dasar utama kita dalam menulis atau dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, hadis ini telah diterima oleh umat dan disepakati sahihnya. Umat telah sepakat bahwa hadis ini sahih, meskipun hanya satu sahabat saja yang meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi umat telah sepakat. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau hadis itu disebutkan muttafaqun alaih, hadis itu telah disepakati. Dalam istilah ulama hadis adalah disepakati oleh Bukhari dan Muslim kesahihannya. Tetapi apa yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim kesahihannya itu telah mewakili kesepakatan umat. Karena umat telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka ini yang menjadi keyakinan kita kaum muslimin. Karena akhir-akhir ini banyak orang-orang yang meragukan kesahihan Sahih Bukhari. Banyak orang yang meragukan kesahihan kitab Sahih Bukhari. Dan ini telah dibantah oleh para ulama dari berbagai sisi. Kitab Sahih Bukhari mencantumkan lebih dari 7.000 hadis. Sahih Muslim lebih dari 12.000 hadis. Dan itu disepakati para ulama akan kesahihannya. Maka jangan sampai kita digoyah oleh syubhat-syubhat ahli bidah, ya, dari kalangan liberal, dari kalangan Mu'tazilah, dari kalangan ahli bidah Syiah Rafidhah, dan dari orang-orang orientalis yang mereka ingin mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Mereka berusaha untuk membuat keraguan terhadap kitab Sahih Bukhari. Dan itu telah dibantah oleh banyak para ulama. Kemudian yang kelima, diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah bahwa beliau berkata, hadis innamal a'malu binniyat ini mencakup sepertiga ilmu, dan hadis ini masuk ke 70 bab fikih. Betapa pentingnya hadis ini, ya, sampai masuk pada ke 70 bab fikih. Juga diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau berkata, prinsip Islam di atas 3 hadis. Prinsip Islam dibangun di atas 3 hadis. Hadis Umar bin Khattab ini yaitu tentang niat. Ini prinsip yang pertama, tentang niat. Yang kedua, hadis Aisyah tentang bahaya bid'ah. Hadis Aisyah yang masyhur itu man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Dalam riwayat yang lain, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Kemudian dan hadis An-Nu'man bin Bashir tentang halal dan haram yang masyhur, yaitu halal dan haram itu sudah jelas. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Jadi prinsip Islam dibangun di atas 3 hadis ini. Ini pentingnya berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniyat. Kemudian yang keenam, sesungguhnya prinsip yang paling besar dan sangat penting di dalam Islam adalah mewujudkan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amal ibadah. Karena ikhlas adalah hakikat agama dan kunci dakwah para rasul. Jadi ikhlas ini adalah kunci dakwah para rasul, di mana para rasul semua mengajak umatnya untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Tabaraka wa taala. Jadi ini prinsip yang paling besar, mewujudkan keikhlasan, dan ini adalah kunci dakwah para rasul. Allah firmankan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din."
Mereka tidak diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah, ketaatan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah tidak perintahkan kecuali untuk beribadah dengan memurnikan ibadah, ikhlas hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Qulillah a'budu mukhlishan lahu dini." Katakan wahai Nabi, hanya Allah saja yang aku sembah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, yaitu hanya Allah saja yang aku ibadahi dengan ikhlas, menjalankan ketaatan kepadanya. Ini perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, pengertian ikhlas disebutkan para ulama. Di antaranya Imam Ibn Hazm Al-Zahiri. Beliau menyebutkan tentang pengertian ikhlas. Al-ikhlasu huwa an yukhlisal amala al-ma'mura bihi lil wajhi alladhi amara Allah Ta'ala bih. Ikhlas adalah memurnikan amalan yang diperintahkan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Memurnikan amalan yang diperintahkan. Amalan yang diperintahkan benar-benar diikhlaskan, dimurnikan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Jadi ini disebut ikhlas. Memurnikan amalan yang amalan itu diperintahkan oleh Allah sesuai dengan yang Allah perintahkan. Karena sebagian orang, ya, mereka beramal, tapi tidak jelas amalannya, tidak jelas niatnya, juga tidak jelas perintahnya. Maka mengikhlaskan amalan dengan memurnikan amalan. Yang amalan itu diperintahkan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Kemudian Al-Imam Syaukani, Muhammad ibn Ali Syaukani Abul Fadl, Imam Syaukani mengatakan, al-ikhlas huwa an yaqsid al-'abdu bi amalihi wajh Allah subhanahu. Ikhlas maksudnya adalah seorang hamba bertujuan dalam amalannya hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba bertujuan dalam amalannya itu hanya mengharap wajah Allah, hanya mengharap wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika seorang dalam amalannya itu tercampur tujuan lain, maka rusak keikhlasannya. Ketika ada tujuan lain selain mengharap wajah Allah, mengharap wajah manusia, maka rusak. Allah tidak menginginkan adanya suraka, adanya tandingan-tandingan dalam niat tersebut. Yang Allah inginkan murni niatnya adalah mengharap wajah Allah. Tidak boleh kemudian digandingkan dengan mengharapkan wajah manusia. Kemudian yang kedua, niat ikhlas adalah syarat diterimanya amalan. Karena amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali terpenuhi dua syarat. Yang pertama, niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka dalam ayat ini ada dua syarat supaya amal ibadah kita diterima. Yang pertama, falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya beramal saleh. Amal saleh apabila amalan itu sesuai dengan contoh Rasulullah. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Amal saleh adalah amalan yang tidak tercampur dengan kesyirikan. Ai murni diikhlaskan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kesembilan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibn Taimiyah, beliau mengatakan, beliau menukil perkataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, "Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban. Al-khalisu an yakuna lillah was-sawabu an yakuna 'ala sunnah." Sesungguhnya amalan yang dikerjakan dengan ikhlas tetapi tidak sesuai contoh Rasulullah, maka tidak akan diterima oleh Allah. Sebaliknya, jika dikerjakan sesuai contoh tetapi tidak ikhlas, juga tidak akan diterima sampai amalan tersebut
benar-benar diikhlaskan karena Allah dan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan dalam ibadah antara ikhlas dan ittiba. Dua-duanya harus selalu bergandengan. Ikhlas dan ittiba. Al-Imam Ibnu Qayyim, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim mengatakan ikhlas tidak akan bersatu di dalam hati dengan cinta terhadap pujian dan ketamakan terhadap apa yang dimiliki manusia. Ikhlas tidak akan pernah bersatu dalam hati, ya, yang hati itu cinta terhadap pujian dan ketamakan terhadap apa yang dimiliki manusia. Sebagaimana tidak bisa bersatunya air dengan api, dan juga ya tidak bisa bersatunya antara dog dengan ikan. Tidak bisa bersatu. Api dengan air tidak bisa bersatu. Dog ini adalah kadal guru, tidak bisa bersatu dengan ikan. Maka begitu juga hati seorang tidak akan bisa ikhlas ketika dalam hati tersebut masih ada cinta terhadap pujian manusia dan ketamakan terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Dia beramal supaya dia mendapatkan imbalan dari orang tersebut. Dia beribadah supaya dia mendapatkan pujian dari manusia. Maka tidak akan bisa bersatu dalam hati seorang hamba, ya, keikhlasan itu, kecuali dia benar-benar membersihkan, ya, hatinya dari cinta terhadap pujian manusia dan ketamakan terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Jadi sangat berat. Ini sangat berat. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih berat untuk aku obati, untuk aku jaga, kecuali menjaga hati. Ini sangat berat. Jadi kita semua berusaha. Dan tidak ada yang bisa, ya, menjamin hatinya pasti selamat. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya SAW mengancam berat. Yang paling utama diancam adalah para ahlul ilmi. Orang yang punya ilmu diancam dengan ancaman neraka. Ketika dia mengajarkan ilmunya, ketika dia menyampaikan ilmunya, tujuannya adalah supaya dipuji manusia. Si fulan alim, si fulan qari. Ancamannya neraka. Yang diancam orang yang berilmu. Adapun orang yang belajar tidak termasuk pada ancaman pertama ini, tapi ada ancaman yang lain. Orang bodoh tidak diancam seperti ancaman yang keras itu. Maka ini, ya, sangat berat. Sehingga butuh untuk terus diusahakan dan diobati, menjaga hati supaya kita bisa benar-benar ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena pada keikhlasan itu akan ada keberkahan. Pada keikhlasan hati tersebut akan ada manfaat yang tidak kita bisa sangka-sangka. Berbeda ketika seorang melakukan sesuatu tanpa keikhlasan, hilang keberkahannya. Maka ini yang harus kita terus usahakan dan terus kita pupuk hati kita. Kemudian yang ke-11, di antara faedah ikhlas, perintah ikhlas kita tahu tadi. Apa faedahnya? Allah perintahkan kita untuk menjaga keikhlasan. Yang pertama, Allah akan membukakan pintu-pintu hidayah. Ketika seorang ikhlas untuk mencari hidayah, ikhlas untuk mencari kebenaran, Allah akan bukakan pintu hidayah. Yang kedua, menjadikan hati bersih. Orang yang ikhlas, maka hatinya akan bersih, tenang dan merasa nyaman. Orang mau mencibir dia, orang mau mencela dia, orang mau hasad dengan dia, orang mau ghibah dia, dia tenang hatinya. Karena yang dia cari adalah keridhaan Allah. Dia tenang, dia nyaman, tidak merasa terganggu dengan ocehan orang. Karena dia beramal, yang dia cari adalah wajah Allah, bukan wajah manusia. Kemudian yang ketiga, keimanan seorang bertambah dan berkurang sesuai dengan tauhid dan keikhlasan. Ingat bahwa keikhlasan ini
dapat mengurangi keimanan seorang. Kita ingat bahwa iman bertambah dan berkurang. Ini keyakinan kita. Tapi iman itu bisa berkurang karena sebab tidak ikhlas. Bahkan iman bisa hilang ketika seorang jatuh pada kesyirikan, dosa besar, syirik besar, syirkul akbar. Dan ketika seorang sudah melakukan syirkul akbar, sudah jelas dia tidak ikhlas dalam ibadahnya. Jadi bukan hanya dia membatalkan amalan ketika seorang tidak ikhlas, tapi mengurangi keimanan. Kemudian menjadikan hati semakin kuat dan kokoh dalam menghadapi berbagai fitnah dan gangguan syaitan. Karena ini jaminan dari Allah. Orang yang ikhlas akan diberikan kekuatan. Orang yang ikhlas akan dijaga dari berbagai tipu daya dan gangguan syaitan. Karena dalam ayat Allah menyebutkan syaitan akan mengganggu manusia terus sampai hari kiamat. Tapi syaitan tidak bisa mengalahkan orang-orang yang ikhlas. Karena orang-orang yang ikhlas dijaga, ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dengan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan kemudahan dan pertolongan kepada hamba-Nya. Dengan keikhlasan, Allah akan membukakan jalan kemudahan. Dimudahkan urusannya. Ditolong oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah tahu kejujuran hatinya. Allah tahu keikhlasan hati hamba ini. Maka Allah beri kemudahan dia. Kita ikhlas mencari ilmu, jujur dari hati kita, belajar mencari ilmu, Allah bukakan pintu kemudahan ilmu tersebut. Allah akan tolong kita, beri kemudahan kepada kita. Kembali kepada kita. Kita belajar untuk apa? Kita mengkaji untuk apa? Allah yang Maha tahu. Kemudian amalan yang sedikit dibarengi dengan keikhlasan maka menjadi sebab keberuntungan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari kemurkaannya. Amalannya sedikit tapi ikhlas. Maka ini menjadi sebab keberuntungan untuk meraih ridha Allah. Sebab keselamatan dari kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan meremehkan sedikitnya amalan, tapi jaga keikhlasannya. Dengan ikhlas itu akan menjadi besar pahalanya. Terakhir di sini dari faedah ikhlas adalah ikhlas menjadikan seorang hamba selamat dari api neraka. Nah, ketika seorang hamba ikhlas dalam mengucapkan kalimat syahadatain, bukan karena pujian manusia, bukan pula karena terpaksaan dan lain sebagainya, bukan. Tapi memang dia ikhlas dalam mengucapkan kalimat tauhid, maka dia akan mendapatkan keselamatan dari api neraka. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, surga jaminannya. Karena ada orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, kaum munafik. Bahkan ada di zaman Nabi SAW kaum munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, mereka sholat, tapi mereka tidak ikhlas. Maka mereka pun kekal. Diturunkan ayat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Fi darkil asfali minan nar. Kita semua takut, waspada dari sifat orang-orang munafik. Kemudian di antara 12 dari faedah hadis ini, 12 di antara kunci mengikhlaskan seluruh amalan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa kunci supaya kita bisa ikhlas dalam beramal? Yang pertama, menyembunyikan amalan. Kunci yang pertama supaya kita bisa ikhlas adalah menyembunyikan amalan. Jika amalan tersebut memang tidak disyariatkan untuk ditampakkan, amalan
yang tidak disyariatkan untuk ditampakkan, ya sembunyikan. Cukup kita dengan Allah saja yang tahu. Tapi kalau amalan itu disyariatkan, ya, kemudian juga disyariatkan untuk ditampakkan, maka tampakkan. Tetapi keikhlasan tetap dijaga. Ya, sholat berjamaah harus ke masjid. Maka ini amalan yang nampak. Jangan kemudian orang bilang Anda di rumah aja untuk menjaga keikhlasan. Tidak benar. Ya. Kemudian amalan tampakkan, ada amalan besar, umrah dan haji. Dia harus tampak, dia harus pergi. Tidak bisa sudah, anak hajinya di rumah aja, anak umrohnya di rumah saja, terus uangnya anak kasih orang saja biar mereka yang berangkat, menjaga keikhlasan. Tidak bisa. Selama kita mampu, selama kita bisa, maka kita yang harus berjalan. Kecuali sudah meninggal dan dia belum haji, bisa digantikan. Jadi amalan-amalan yang memang dia harus tampakkan, maka tidak mengapa. Tapi amalan itu yang tidak disyariatkan tampakkan, maka disembunyikan supaya menjaga keikhlasan. Ya. Kemudian yang kedua, kunci yang kedua, merasa bahwa amalannya masih kurang dan lemah. Jadi kita ketika beramal merasa amalan kita ini masih kurang, masih lemah, masih kurang. Sehingga kita berusaha menjaga keikhlasan. Jangan sampai yang kurang ini kemudian tidak ikhlas lagi. Sudah lemah, sudah sedikit, sudah kurang, tidak ikhlas lagi. Yang sedikit ini kita ikhlaskan. Kemudian yang ketiga, merasa takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beramal, ya, dia merasa takut jangan amalan tidak diterima oleh Allah, maka dia berusaha untuk mengikhlaskannya. Dan tidak ada yang bisa menjamin amalan kita pasti diterima oleh Allah. Tidak ada yang bisa menjamin sholat kita pasti diterima oleh Allah. Sehingga kita berusaha untuk menjaga keikhlasannya. Takut jangan sampai amalan ini ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, melihat dan membandingkan dengan amalan orang-orang saleh dari para ahli ibadah dan ulama. Kita ingin menjaga keikhlasan, lihat amalan orang lain. Mereka yang ahli ibadah, mereka lebih besar, lebih banyak, lebih kuat ibadahnya, kita lihat. Sehingga tumbuh rasa semangat. Tumbuh rasa semangat dan tumbuh rasa keikhlasan. Ya Allah, amalan anak belum sampai. Kemudian kita tidak ikhlas, bagaimana? Nah ini dibolehkan. Adapun urusan dunia lain lagi. Nabi menyebutkan, ya, lihatlah kepada yang di mana urusan dunia, yang di bawah. Adapun urusan akhirat, lihat yang lebih tinggi daripada kita, sehingga itu memotivasi kita untuk beramal dan memotivasi kita untuk menjaga keikhlasan. Tapi urusan dunia, lihat. Ila man huwa asfala minkum, kata Nabi. Lihat kepada yang lebih rendah, yang di bawah kita, sehingga kita lebih pandai bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Adapun ibadah, kita harus tamak. Ibadah, kita harus punya cita-cita yang tinggi. Kemudian, di antara kunci menjaga keikhlasan, tidak terpengaruh dengan ucapan manusia. Ini yang sangat penting lagi. Ya, tidak terpengaruh dengan ucapan manusia. Sudah, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Yang kita cari pahala dari Allah. Yang kita cari surga Allah. Kenapa kita masih dengarkan manusia? Selama kita berada di atas jalan Allah, selama kita berada di atas manhaj yang dibawa Rasulullah, ibadah kita sesuai contoh Rasulullah, kenapa kita harus melihat orang lain, ucapan mereka? Nah, karena mereka tidak bisa menolong kita nanti. Yang bisa menolong kita adalah Allah. Yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah untuk hamba-hambanya adalah Rasulullah. Ketika kita mencontoh sunnahnya, mencontoh ajarannya, maka itu di antara sebab seorang hamba mendapatkan syafaat nabinya. Maka jangan terpengaruh dengan ucapan manusia. Ucapan manusia pagi kedelai, sore jadi tempe,
malam jadi tahu, besok sudah busuk. Jadi jangan cari pujian dari manusia, jangan toleh dari ucapan manusia. Kita cari keridhaan Allah. Kemudian selalu mengingat bahwa nanti di alam kubur kita itu sendirian. Ingat, kita sendirian. Kita gak bareng sama teman-teman kita. Kita gak bareng dengan tetangga kita. Kita sendirian. Dan tidak ada yang menemani kecuali amalan kita. Sudah tahu bahwa kita nanti sendirian, kemudian amalan kita tidak ikhlas, akhirnya sia-sia. Ini yang paling penting. Amalan ini yang menemani kita di kuburan. Ikhlaskan supaya nanti amalan itu datang dalam keadaan wujud manusia yang tampaknya jamil, ya, dalam wujud yang bagus. Kita mendapatkan nikmat di alam kubur. Kemudian banyak berdoa. Kunci selanjutnya, banyak berdoa memohon keikhlasan kepada Allah. Sebelum beramal, sedang beramal, dan setelahnya. Artinya jangan lepas dari doa. Baik sebelum beramal atau setelah beramal, atau bahkan setelah beramal. Maka jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah. Yang membolak-balikkan hati kita, tadinya ikhlas menjadi tidak ikhlas, ya. Tadinya kita berusaha mengharapkan wajah Allah, berubah lagi. Tahu, hati kita berada di jari jemari Allah yang membolak-balikkan. Maka minta kepada Allah supaya dijaga, diberikan kekuatan untuk istiqamah di atas keikhlasan. Dan di antara doa-doa Nabi SAW adalah doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu. Berlindung dari apa? Dari berbuat syirik kepadamu. Berbuat syirik, ya, yang kami ketahui, kami mohon berlindung. Dan kami mohon ampun terhadap kesyirikan yang kami tidak ketahui. Jadi kita berlindung supaya dijaga keikhlasan. Ya Allah, berlindung dari apa? Dari perbuatan riya, berlindung dari perbuatan syirik, berlindung dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak amalan hati. Mohon perlindungan kepada Allah dan memohon ampun terhadap apa yang kita tidak ketahui. Kemudian juga doa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Allahumma ij'al 'amali kullahu shalihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fi syai'an." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku, ya, menjadi amalan yang saleh, jadi amalan yang baik. Waj'alhu liwajhika khalisan, dan jadikanlah seluruh amalanku ikhlas mengharap wajahmu ya Allah. Wala taj'al li ahadin fi syai'an, dan jangan kau jadikan amalanku untuk mengharapkan keridhaan siapapun. Yang pertama, minta supaya amalan menjadi amal saleh. Yang kedua, meminta supaya amalannya menjadi amalan yang ikhlas. Yang ketiga, berlindung supaya amalannya tidak berpaling dari yang hanya untuk Allah kemudian untuk mengharapkan manusia. Ini diantara doa supaya kita menjaga keikhlasan. Kemudian faedah dari hadis ini yang ke-13, berkata Syekh Sa'id bin Ali Al-Qahtani rahimahullah, beliau mengatakan ikhlas termasuk amalan hati yang paling penting menurut kesepakatan para ulama Islam, dan tidak diragukan bahwa amalan hati adalah pondasi. Amalan hati adalah pondasi, sedangkan amalan badan mengikutinya. Amalan hati pondasi, amalan badan mengikuti hatinya. Ya, sesungguhnya niat kedudukannya seperti ruh, sedangkan amalan seperti jasad. Niat itu bagikan ruh, amalan bagikan jasad. Jika ruh berpisah dari badan, maka matilah jasad manusia. Ingat, roh itu bagikan hati, bagikan hati, keikhlasan. Kalau rohnya sudah berpisah dari jasad, keikhlasannya berpisah daripada amalan, berpisah, ya, maka matilah jasad tersebut. Oleh sebab itulah,
mengetahui hukum-hukum seputar hati lebih penting daripada mengetahui hukum-hukum anggota badan lainnya. Karena ini menjadi pondasi dan dasar utama. Di sini pentingnya untuk mempelajari tentang tauhid. Karena ini pondasi. Pentingnya mempelajari tauhid. Ini pondasi amalan. Pelajari akidah, pondasi amalan. Apa bedanya orang ahli dalam fikih ibadah, fikih muamalah, fikih yang berkaitan dengan sholat? Dia faqih, dia alim, tapi kemudian tauhidnya rusak, akidahnya bobrok, sia-sia semuanya. Sehingga Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan itu bagaikan orang yang sholat kemudian toharohnya batal, wudunya batal, sia-sia dia. Karena tauhid itu bagaikan toharoh. Ya, bagaikan toharoh. Ketika seorang mau beribadah, kemudian dia batal toharohnya, batal wudunya, maka sia-sia ibadahnya. Jadi penting untuk mengetahui seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan amalan hati. Terutama adalah keikhlasan dan menjaga tauhid. Kemudian yang ke-14, Syekh Dr. Abdul Karim Al-Khudair, hafizahullah, beliau ulama kibar. Beliau mengatakan, jadilah penuntut ilmu. Ini nasihat untuk kita semua. Jadilah penuntut ilmu yang semangat di dalam membenahi niat. Kita semua datang ke majelis ini niatnya apa? Allahu a'lam. Yang tahu hanya kita dan Allah saja. Yang duduk bersampingan tidak tahu niatnya. Ya, yang tahu hanya kita dan Allah. Kata Syekh, jadilah penuntut ilmu yang semangat dalam membenahi niat. Jika penuntut ilmu bersemangat dan jujur dalam jihadnya, jihad untuk apa? Menjaga niat, pasti Allah akan menolongnya. Jika penuntut ilmu ya bersemangat dan jujur di dalam menjaga niat, pasti Allah akan menolongnya. Oleh sebab itu, sebagian ulama mengatakan, kami pernah mencari ilmu syar'i bukan karena Allah, maka ilmu tersebut enggan diperoleh kecuali benar-benar niat ikhlas karena Allah. Karena mencari ilmu syar'i ini ibadah, dan ilmu syar'i itu cahaya. Ketika seorang mencari ilmu syar'i tidak ikhlas, maka ibadah tersebut sia-sia. Yang kedua, cahaya tersebut tidak akan masuk ke dalam hati, tidak akan masuk. Nur tidak akan diberikan oleh Allah kepada hati yang tidak ikhlas tadi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menjadikan semua perbuatannya bernilai ibadah. Wajib bagi setiap muslim menjadikan semua perbuatannya bernilai ibadah, yaitu dengan berniat untuk mencari ridha Allah. Datang di majelis ilmu niatnya adalah mencari ridha Allah. Sehingga tidurnya, makan dan minumnya serta bergaul dengan keluarganya bernilai ibadah. Bahkan urusan makan, minum, bahkan urusan dia bersama keluarganya bisa bernilai ibadah. Dan baginya pahala atas niatnya yang benar tersebut. Maka gerak-gerik kita, langkah kita, perbuatan kita harus mengikhlaskan karena Allah, supaya tidak sia-sia, supaya mendapatkan nilai ibadah. Makanya dalam ayat Allah perintahkan, ya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakan, inna salati, salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan mati untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Ikhlas semata-mata untuk Allah rabbul alamin. La syarikalah. Tidak ada kesyirikan, tidak ada di situ bentuk kesyirikan menyekutukan Allah sedikit pun. Supaya bernilai ibadah. Ya, dan terutama para penuntut ilmu, terutama mereka yang belajar ilmu syar'i. Ini nasihat untuk kita semuanya. Kemudian 15. Niat memiliki dua tugas. Niat kita ini memiliki dua tugas. Yang pertama, niat tugasnya adalah membenahi ibadah.
yaitu bertujuan mencari wajah Allah dalam ibadahnya. Yang pertama, niat membenahi ibadah yaitu mencari wajah Allah. Yang kedua, niat membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Tugas niat yang ikhlas ini adalah membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Nah, bisa membedakan. Hatta kita sedang apa? Kita sedang mandi. Seorang mandi, kalau dia niatnya mandi raf'ul hadas, untuk mengangkat hadas, jadi ibadah. Tapi kalau dia niat ibadah mandinya sekedar untuk siram badan, membasahi tubuh, mengguyur badan, nah ini menjadi kebiasaan saja. Makan dia, kalau niatnya ibadah, ikhlas supaya dia kuat untuk ibadah, supaya dia kuat ya untuk melaksanakan atau untuk belajar, supaya dia kuat untuk mencari nafkah keluarga, dia harus makan, dia harus minum, dia ikhlaskan, maka menjadi ibadah, bukan sekedar kebiasaan saja. Ini pentingnya untuk menjaga niat tersebut. Sehingga tugas yang pertama membenahi ibadah, mengikhlaskan. Yang kedua membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kemudian 16. Maksud hijrah dalam hadis tadi apa? Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah. Apa maksud hijrah? Maksud hijrah dalam hadis adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Hijrah maknanya adalah berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam, dari negeri kafir menuju negeri Islam. Seperti hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dari Makkah negeri syirik ke negeri Islam saat itu, negeri syirik, negeri kufur, menuju Madinah. Ya, berpindah, intiqal min baladil kufri ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kekufuran, negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Hukumnya wajib sampai hari kiamat bagi yang mampu. Tapi sekarang yang tinggal di negeri syirik, negeri kekufuran, wajib dihijrah, wajib dihijrah. Bagi dia mampu, bukan malah senang tinggal di negeri kafir, bukan malah berbondong-bondong tinggal di negeri kafir, bukan. Tapi wajib dia untuk hijrah ke negeri Islam. Wajib dia hijrah ke negeri kaum muslimin. Nah, ini yang lucu, sebagian orang mengkafirkan negeri kaum muslimin, kemudian dihijrahnya ke negeri kafir. Jadi dilakukan oleh kelompok takfiriyun, orang-orang yang memiliki pemikiran takfiri, mengkafirkan negara Saudi, mengkafirkan negara Mesir, mengkafirkan negara Kuwait, tapi tinggalnya di London, tinggalnya di Swiss, tinggalnya di Amerika. Nyata sampai hari ini. Kemudian mereka dari negeri-negeri kafir tersebut menebarkan syubhat-syubhat dan celaan-celaan terhadap para pemimpin kaum muslimin sampai hari ini. Sampai hari ini. Kemudian yang 17, hijrah juga memiliki arti lain. Tadi hijrah yang dimaksud adalah intiqal, berpindah dari satu negeri kufuran menuju negeri Islam. Ya. Kemudian ada makna hijrah yang lain. Hijrah memiliki arti lain, yaitu yang pertama, berpindah dari negeri yang menakutkan menuju negeri yang aman. Negeri yang menakutkan menuju negeri yang aman. Yang kedua, berpindah dari negeri maksiat ke negeri taat. Dari negeri di situ penuh dengan kemaksiatan menuju negeri taat, menuju negeri taat terhadap syariat. Kemudian yang ketiga, berpindah dari negeri bid'ah ke negeri sunnah. Maknanya meskipun itu negeri Islam, meskipun itu negara Islam atau negeri kaum muslimin, tapi ternyata tidak aman, maka kita harus mengamankan diri kita menuju negeri yang aman. Meskipun itu negeri kaum muslimin, tapi ternyata di situ penuh dengan maksiat, kita hijrah menuju negeri yang apa? Yang mentaati Allah. Meskipun itu negeri kaum muslimin, tapi di situ penuh dengan bid'ah,
Ya kita hijrah ke negeri sunnah. Berusaha sesuai dengan kemampuannya. Ya. Berarti apa tujuan bersumpahnya? Tujuan bersumpahnya untuk menyelamatkan agama, untuk menyelamatkan agama kita, menyelamatkan ibadah kita, menyelamatkan akidah kita. Ya. 18. Hijrah juga berlaku bagi hati dan amalan. Bahkan hijrah juga berlaku bagi hati dan amalan. Bukan hanya berlaku bagi perpindahan ya jasad kita, tapi juga bagi hati dan amalan. Seperti hijrah dari riya menuju ikhlas, dari maksiat menuju ketaatan, dan dari bid'ah menuju sunnah. Tadinya di atas kemaksiatan, kemudian mulai taat kepada Allah. Tadinya di atas bid'ah, mulai mengikuti sunnah. Ini hijrah, yang berkaitan dengan amalan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dia meninggalkan syirik. Jadi mentauhidkan Allah. Dia meninggalkan bid'ah, jadi mengikuti sunnah. Dia meninggalkan maksiat, hijrah, jadi taat. Ya. Ini makna lain daripada atau macam-macam lain daripada hijrah. Kemudian yang ke-19, hijrah dengan berbagai macamnya adalah ibadah. Ingat, hijrah dengan berbagai macamnya yang disebutkan di atas adalah ibadah. Maka harus dilandasi dengan niat yang ikhlas dan memohon pertolongan kepada Allah agar terus istiqamah di jalannya. Jadi hijrah itu bukan sekedar tren. Hijrah bukan sekedar trennya hijrah. Hijrah semua namanya hijrah. Tetapi belum hijrah hakikatnya. Bukan hanya casingnya hijrah, tapi dia harus hijrah kafah. Ketika Allah menyebutkan udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam kalian, masuk ke dalam Islam secara utuh keseluruhan. Tidak lagi kalian kemudian mengambil yang sesuai, tidak mengambil sesuai menurut hawa nafsu, tidak. Sudah setelah terima apa yang diajarkan Islam. Sama dengan hijrah. Ketika seorang hijrah, maka tidak nanggung-nanggung, dia hijrah benar. Tidak setengah-setengah hijrah pakaian saja, tidak. Hijrah semua. Akidahnya, ibadahnya, amaliyahnya, akhlaknya, muamalahnya. Hijrah. Maka hijrah sepenuhnya. Lihat para sahabat Nabi SAW. Para sahabat ketika mereka didakwahi oleh Nabi SAW, kemudian mereka ada yang mengikuti dakwah Nabi SAW, mereka hijrah sepenuhnya, tinggalkan kesyirikan. Mereka hijrah sepenuhnya, berlepas diri dari para tokoh-tokoh kufar yang saat itu adalah para pembesar mereka, bahkan dari keluarga mereka sekalipun. Sehingga seorang yang berhijrah, dia harus benar-benar memahami akidah al-wala wal bara. Loyalitas dia, kecintaan dia untuk siapa, berlepas diri dia, barok dia kepada siapa, harus jelas. Bukan casingnya saja, tapi kemudian masih tongkrongannya, sahabatannya, majelisnya masih bersama ahli bid'ah. Tidak demikian. Ya, hijrahnya full, murni. Dan ketika dia benar-benar ikhlas dalam hijrahnya tadi, maka Allah catat itu sebagai ibadah dan Allah hapuskan dosa-dosa dia. Nabi SAW beliau bersabda, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ketika dia sebelumnya kafir, musyrik, kemudian dia masuk Islam, hijrah kepada Islam, maka semua dosa-dosa kesyirikan dan kufrannya dihapuskan oleh Allah. Dihapuskan. Seperti anak yang baru lahir. Sama dengan mereka yang tadinya berada di atas bid'ah, amaliyahnya banyak bid'ah. Kemudian dia hijrah, ikhlas dalam hijrahnya, mengikuti sunnah, berlepas diri dari bid'ah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, at-taibu minadz-dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa, yang dia ikhlas dalam taubatnya,
dia ikhlas dalam hijrahnya, meninggalkan bid'ah, meninggalkan maksiat, menuju sunnah, menuju ketaatan, maka seperti dia tidak punya dosa. Seperti dia tidak punya dosa. Terlebih dia memperbaiki keislamannya, terlebih dia memperbaiki hijrahnya. Amalan-amalan saleh yang tadinya dia luput darinya, dia tidak beramal, dia tidak mengenal, maka ketika dia hijrah, dia menambah dan bersemangat dalam beramal salehnya. Maka ini akan bertambah pahala, sebagaimana di dalam ayat Al-Quran disebutkan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan seorang hamba akan menghapuskan dosa-dosanya. Dan tentu ini akan menambah pahalanya di sisi Allah. Dalam ayat dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, wa atbi'il hasanata sayyi'atan tamhuha wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah keburukan, dosa yang pernah kau lakukan, maksiat, bid'ah yang pernah kau lakukan, ikutilah dengan apa? Dengan kebaikan. Hijrah, kemudian dia mulai beramal saleh, melakukan banyak kebaikan, dia tinggalkan itu semuanya sebelumnya, maka akan menghapuskan semuanya. Dan ini ya mengingatkan kita supaya menjaga keikhlasan dalam hijrah. Tidak hanya sekedar masya Allah fulan sudah hijrah, masya Allah fulan sudah hijrah. Alhamdulillah, kita berharap semua orang bisa hijrah menuju hidayah. Dan kita senang ketika orang hijrah menuju hidayah. Tapi tidak hanya hijrah casingnya, tapi dia benar-benar harus hijrah hakikatnya, akidahnya, manhajnya, ibadahnya, muamalahnya. Dengan apa? Dengan belajar. Tidak akan bisa seorang hijrah yang benar kecuali dengan belajar. Karena dengan belajar dia akan tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Dia tahu mana yang maksiat, mana yang taat. Dia tahu. Tapi kalau kemudian hijrah, kemudian sekedar hijrah, tidak mau belajar, dia sama saja, tidak ada bedanya. Ya, mudah-mudahan apa yang singkat ini bermanfaat, dan pertemuan pertama ini kita mengambil satu hadis. Dan mudah-mudahan hadis ini menjadi pengingat bagi kita semuanya. Karena ini perkara yang berat sekali. Terutama ini adalah untuk yang berbicara. Seperti tadi kita sebutkan bahwa ancaman dari Allah melalui lisan nabinya, yang pertama itu untuk mereka yang mengajarkan ini. Maka tidak ada jaminan bagi siapapun kecuali untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dan memohon supaya Allah menjaga untuk senantiasa bisa ikhlas, istiqomah di atas keikhlasan sampai diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jika ada yang ditanyakan silakan. Ada pertanyaan Ustaz. Yang pertama, apakah perubahan niat itu diperbolehkan? Misalnya kita melakukan suatu kegiatan yang awalnya mungkin belum diniatkan karena Allah, karena lalu di tengah jalan pelaku sadar dan tetap melanjutkannya dengan niat ibadah karena Allah. Barakallahu. Niat bisa berubah-ubah ya. Yang pertama, perubahan tersebut pada saat seorang hamba melakukan amalan, awalnya adalah menjadi sebuah kebiasaan saja. Jadi sebuah kebiasaan, tidak ada niat apapun. Tapi di pertengahan dia sadar bahwa ini amal soleh. Kalau tidak diniatkan, rugi dia. Maka di pertengahan itu, pada saat dia sadar ini amal soleh, segera dia niatkan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dicatat ibadah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh apa? Contoh seumpamanya, kita biasanya kalau parkir motor, parkir motor, ada tidak kita bayar? Itu menjadi apa? Suatu kebiasaan, bukan? Suatu kebiasaan. Setiap berhenti di satu tempat, nanti nggak ada tuh murah-murah muncul ya.
Udah mau pulang baru muncul orangnya. Nah, dan kebiasaan kita harus bayar. Kebiasaan. Tapi pada saat kita sadar, pada saat kita sadar, kita berubah niat kita. Apa berubahnya? Silahkan niatnya berubah. Sedekah boleh, ya kan? Niatnya lagi hadiah boleh. Ya. Ini semuanya bernilai ibadah. Orang sedekah dapat ibadah tidak? Nilai ibadah. Orang memberi hadiah dapat pahala tidak? Pahala. Bahkan diperintahkan oleh Nabi. Ya, perintahkan oleh Nabi. Tahadu, taham. Ini contoh lain. Contoh lain. Contoh lain, mohon maaf. Tapi memang harus dijelaskan terus terang. Mohon maaf. Suami istri menjadi kebiasaan dia menyalurkan syahwatnya. Ya, menyalurkan syahwatnya. Meskipun ada aturannya dalam syariat, diawali dengan doa, ya, baca doa. Tetapi pada saat itu sudah menjadi kebiasaan dia lalai doanya, dia anggap itu biasa saja. Mohon maaf, pada saat dia sedang menyalurkan syahwatnya, dia sadar, ya Allah, ini ibadah ini. Ya kan? Ini ibadah ini. Dia niatkan ikhlas karena Allah. Mengqadha syahwatnya supaya dia tidak terjerumus pada apa? Kemaksiatan. Jadi ibadah. Dan banyak yang lainnya. Dan perubahannya juga bisa. Ketika seorang melakukan ibadah salat atau baca Al-Quran, tadinya ikhlas karena Allah. Ya, datang mertua masuk rumah, berubah sudah niatnya. Ya, itu yang banyak dicontohkan para ulama. Ya, berubah karena manusia nih, sudah karena manusia dalam pertengahan ibadahnya. Tapi dia harus melawan. Dia harus melawan perubahan niat tersebut supaya niatnya tetap ikhlas. Kalau dia ada usaha untuk melawan, ya, berusaha melawan, ya, supaya tetap ikhlas, tidak terbesit atau tidak berubah niatnya, maka Allah akan catat tetap menjadi ibadah. Tapi pada saat ya ada seorang kemudian dia memperbaiki ibadahnya supaya dipuji tadi, kemudian sampai akhir sholat seperti itu, ya sia-sia sholatnya. Dan ketika ada usaha untuk melawan, dalam hati dia harus melawan, ini tidak benar, ya, maka di situ tetap Allah catat sebagai ibadah. Ya, Allah. Yang kedua, Ustaz, bagaimana jika kita sudah hijrah sunnah, tapi kita masih memiliki usaha, bisnis, sehingga kita kadang harus mengikuti acara-acara muamalah yang terkait bisnis, tetapi penyelenggaranya bukan dari sunnah, atau bahkan yang penyelenggaranya adalah orang awam atau ahli bidah. Berkaitan dengan bab muamalah, yang pertama, kewajiban kita berhijrah dalam bab muamalah ini adalah hijrah dari sesuatu yang diharamkan, ya, kepada perkara-perkara yang dihalalkan. Berhijrah dari kemaksiatan menuju ketaatan dalam bab muamalah. Adapun jika pelakunya muamalah tersebut, ya, mereka bukan daripada ahli sunnah, maka tidak berpengaruh, tidak mengapa. Contoh, kita punya bisnis syarikah atau bisnis-bisnis yang lainnya, atau jual beli, apa saja yang sebelumnya kita bermuamalah dengan riba, kita bermuamalah dengan riba, maka wajib kita hijrah, tinggalkan riba tersebut, ya, tinggalkan riba tersebut, jangan nanggung-nanggung, tinggalkan. Udah nanti saja dulu, nanti eman ini nanti enggak ada. Ini namanya taswif, bisikan syaitan supaya kita menunda-nunda hijrah kita. Dan apa kita ada jaminan kita akan bisa selamat? Tidak ada yang bisa menjamin. Jangan-jangan belum sempat hijrah kita sudah diwafatkan oleh Allah. Maka ketika seorang dia bermuamalah dengan riba, kemudian dia hijrah, dia tinggalkan ribanya. Baik. Tetapi dalam bab muamalahnya dia harus
bermuamalah dengan mereka orang-orang bukan dari ahli sunnah, maka tidak mengapa selama muamalahnya tersebut dalam transaksi jual belinya, kemudian dalam syarikat tersebut tidak mengandung perkara yang diharamkan. Tidak mengandung perkara yang diharamkan. Ya, kita kemudian jual beli barang, pengiriman barang, tetapi orang yang membeli atau orang yang menjual tersebut bukan daripada ahli sunnah, tidak mengapa. Ini bab muamalah. Ya, kita ke pasar, ya, cari pasar ahli sunnah nemu, nggak ada, ya. Maka silakan bab muamalah selama ya transaksi kita itu tidak mengandung pelanggaran syariat. Adapun orang yang bertransaksi dengan kita, ya, dia bukan daripada ahli sunnah, tidak mengapa. Bahkan orang kafir sekalipun, Nabi SAW, ya, Nabi SAW bermuamalah bahkan kepada orang kafir. Di Madinah ada pasar orang-orang Yahudi, kaum muslimin bermuamalah jual beli. Bahkan Nabi SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Sampai-sampai Nabi SAW menggadaikan baju besi perangnya kepada orang Yahudi. Dalam kitab Sahih Bukhari, dalam hadis disebutkan Nabi SAW menggadaikan baju besi perangnya itu kepada orang Yahudi. Muamalah tidak? Muamalah, jual beli, penggadaian dan sebagainya. Ada akad, ya, kepada orang Yahudi untuk membeli kebutuhan keluarganya, Dan baju itu tidak diambil oleh Nabi sampai Nabi wafat, masih ada di tangan orang Yahudi tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa bab muamalah adalah bab yang luas. Tetapi yang menjadi masalah di situ adalah bagaimana akad dan transaksinya. Ya, apakah melanggar syariat atau tidak melanggar syariat? Adapun orang-orangnya pelaku-pelakunya tadi, ya, di dalam muamalah tersebut, maka tidak dibatasi bahkan orang kafir sekalipun. Ini dibolehkan. Sehingga ketika sebagian mereka hijrah, kemudian tidak mau bermuamalah, dengan orang di luar kelompoknya, atau bahkan tidak mau bermuamalah, transaksi tersebut dengan orang-orang yang bukan dari jamaahnya, maka ini tidak dibenarkan. Karena bab muamalah adalah bab yang wasit, dan ini tidak melanggar hijrah dia, ya, tidak melanggar hijrah dia. Maka ini dibolehkan. Nah, ini orang, ya, kafir ini mereka memerangi kita. Dari dulu orang kafir memerangi kita. Dari dulu orang kafir memerangi kita. Ya, tapi bab muamalah Nabi contohkan dibolehkan. Ya, Allahu a'lam. Cukup insyaallah. Cukup Ustaz. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Para ummahat, para akhwat yang dimuliakan Allah, terus semangat di dalam belajar, ya, semangat di dalam belajar, dan jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Semangatlah untuk hal yang bermanfaat bagimu, dan yang paling bermanfaat di dunia ini adalah ilmu dan ilmu. Ini yang paling bermanfaat. Ilmu akan menjaga kita, dengan ilmu Allah mengangkat derajat kita, dengan ilmu dan jalan ilmu Allah mudahkan kita menuju surga. Maka semangat untuk mencari ilmu. Kemudian jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah. Dan yang ketiga, jangan lemah, karena kita sedang berjihad, ya, mencari ilmu. Kita sedang berjihad melawan syaitan, jihad melawan hawa nafsu, jihad, ya, di dalam mencatat ilmu. Mudah-mudahan Allah Taala menjaga kita di atas ketaatan kepadanya dan memberikan istiqamah di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.